yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari ketiga perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pemasukan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, yang sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan Bu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rasanya mau khotbah hari ini tidak terlalu gampang, karena di satu sisi saya berpikir bagaimana menaikkan Injil hari ini tentang Yesus yang sudah gede, yang sudah berbuat sesuatu, dengan pesta Natal yang baru saja kita lewati, di mana Yesusnya masih kecil, masih bayi. Tapi ada satu hal yang menarik yang bisa menaikkan Injil hari ini dengan peristiwa Natal itu sendiri. Kita menyebut Yesus sebagai penyelamat, dan itu yang dikatakan dari surga oleh para malaikat kepada kita. Waktu malaikat menampakkan diri kepada para pembawa, ada nyanyian surgawi yang mengatakan, "Inilah juru selamat yang datang ke dunia, juru damai yang membawa kedamaian dan ketenangan bagi hidup manusia." Dan ketika kita menyebut Yesus sebagai penyelamat, pasti dalam diri kita bukan membayangkan Yesus yang masih bayi itu, karena bayi tidak bisa buat apa-apa selain mendatangkan kegembiraan. Bagi mereka yang merindukan anak, pasti senang kalau lihat bayinya. Tapi lebih dari itu, ketika kita menyebut Yesus sebagai penyelamat, sebenarnya Yesus yang bertindak, Yesus yang buat sesuatu, Yesus yang membuat kita rasa ada harapan dan Yesus. Dan harapan itu dalam Injil hari ini menjadi nyata bagi kita sebagai seorang penyelamat. Yesus hadir dalam satu peristiwa pernikahan. Anda bayangkan, rupanya Yesus ini tetangga yang lain.
itulah Yesus juga rupanya senang ikut pesta. Seperti kita. Siapa yang tidak suka pesta? Siapa? Semua suka pesta. Dan saya kira baru-baru ini kalian sudah capek sekali dengan pesta. Makan enak, termasuk minum anggur juga seperti masa Yesus. Jadi saya rasa Yesus menampilkan diri sebagai seorang tokoh yang senang dengan sesamanya, senang berkumpul dengan orang lain. Dan lebih dari itu, dia juga menjadi orang yang tahu keadaan sesama. Memang kalau terlibat pasti juga bisa kenal orang lain, kenal keadaannya. Dan dengan ini, Yesus tidak menjadi pribadi yang sia-sia dalam kehidupan. Karena apa? Karena dengan itu dia mulai berpikir, mulai ditantang oleh situasi, dan mulai juga berpikir tentang apa peran yang bisa dia mainkan sebagai salah satu anggota masyarakat. Dan kesadaran dirinya sebagai seorang penyelamat, kesadaran dirinya sebagai seorang yang diutus Allah, sebagai penjelmaan putra Allah, dia melihat peran khusus yang harus dia mainkan dalam kehidupan bersama. Dan ini mulai terjadi ketika ada krisis. Coba Anda bayangkan kalau Anda bikin pesta, sudah begitu banyak orang yang datang, nikmati semuanya, ternyata entah karena orang terlalu senang mau makan semuanya, lalu persediaan kita menjadi berkurang. Dan ini menimbulkan kecemasan, krisis. Apakah Anda punya bayangan atau tidak apa yang terjadi dalam diri dua pengantin dalam peristiwa pesta di Kana itu? Si pengantin laki-laki itu mungkin yang paling gelisah, karena dia tidak mau dipermalukan gara-gara anggur sebagai sumber kegembiraan dalam suasana pesta itu habis. Pasti dia mondar-mandir pergi pulang cek, anggur masih ada nggak? Ini kok tamunya makin mengalir ini. Dan tamu-tamu kita dia mau pulang-pulang. Rupanya karena senang dari keluarga baru ini atau dengan keluarga besarnya si para pengantin. Karena itu tidak heran kalau anggurnya habis. Wah, timbul krisis. Sementara pernikahan baru mulai berjalan. Apa yang Anda bayangkan selanjutnya? Seandainya tidak ada jalan keluar, Anda berpikir orang kira-kira apa tentang kita? Undang banyak orang kok, anggurnya cuma sedikit. Jadi orang pulang pesta dengan cerita dulu. Lalu mungkin pengantin dan juga keluarga yang mulai saling bermasalah. Itu kamu bikin anggarannya salah-salah itu. Mulai saling bermasalah. Dan lihat awal mula krisis dalam keluarga baru ini. Itu gara-gara hal kecil saja. Tapi justru di situ kita melihat bagaimana Yesus sebagai penyelamat telah membawa keluarga ini keluar dari krisis. Kita lihat perannya sangat penting dalam peristiwa mujizat air berubah menjadi anggur. Pertama adalah Maria, seorang ibu rumah tangga yang tahu bagaimana harus menangani satu situasi. Tampaknya Maria juga gelisah dengan keadaan itu. Dan saya yakin dia tidak dulu dengan tamu-tamu, tetapi itu tidak pun. Dan karena itu dia dekat dengan klien-klien dan juga memperhatikan bahwa ada kegelisahan. Suatu ketekaan yang luar biasa dari seorang ibu. Saya yakin anak ibu itu seperti itu ya. Biasanya mereka lebih dekat dari bapak-bapak.
Injil, ini pertama kalinya Yesus membuat mujizat. Ya. Jadi Maria waktu itu pasti percaya bahwa Tuhan yang bisa buat sesuatu, tetapi dia juga mulai pikir, putraku ini rela atau tidak untuk buat sesuatu. Ini satu momen yang penting untuk memberi kesaksian. Dan ternyata Maria berani mendekatkan hati Yesus. Walaupun masih ada pertanyaan dari Yesus, mau apa engkau daripada aku ibu? Kalau terjemahan lain sedikit lebih kasar ya. Mau apa engkau daripada aku perempuan? Sedikit lebih kasar. Tapi sebenarnya maknanya sama. Nah, Maria tidak mau ngomong panjang-panjang, pokoknya hanya menyatakan mereka keharusan. Singkat, padat, jelas, tapi kena. Ini Maria. Tidak ada